Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, saya Axel Givandi sebagai pembawa acara dan host dalam gelar wicara Kurma Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Waringin Timur. Kali ini saya sekali lagi bersama seorang narasumber yang istimewa dan spektakuler. Sebelum memulai, diperkenankan untuk Ibu untuk memperkenalkan diri. Baik, nama saya Ibu Satya Widayati SPD MM. Saya Kepala Sekolah SD Negeri 2 Ba'aman Tengah sebagai Kepala Sekolah Penggerak. Dan saya bertugas menjadi Kepala Sekolah sudah selama hampir 17 tahun. 17 tahun. Baik Bu, untuk perkenalan saya sekali lagi Axel Givandi, murid SMP Negeri 1 Sampit, menjabat sebagai Wakil Ketua OSIS jabatan masa 2024-2025 dan kembali menjadi host dan pembawa acara untuk podcast kita kala ini. Baik Bu, sudah disediakan oleh sekolah beberapa pertanyaan. Ini untuk pertanyaan pertamanya ya Bu. Bagaimana capaian dalam pengelolaan kurikulum Merdeka yang telah Ibu laksanakan tersebut? Baik, untuk capaian dalam pengelolaan kurikulum Merdeka yang telah dilaksanakan di sekolah sehingga sekolah penggerak mengawali pemberlakuan kurikulum Merdeka, capaian kami sudah sangat baik dan perubahannya banyak. Jadi baik itu menyangkut guru, siswa dan tata kelola dalam penggunaan sarana prasarana, terutama penggunaan IT-nya. Dan untuk guru sekarang itu guru sudah mulai banyak melakukan perubahan-perubahan, khususnya dalam mengikuti pola perkembangan dari kurikulum Merdeka, yaitu lebih menggunakan media-media pemanfaatan pembelajaran di luar kelas ataupun di dalam kelas itu menggunakan teknologi. Jadi proses pembelajaran juga sudah mulai merambah ke teknologi dan itu lebih menyenangkan bagi peserta didik. Jadi kalau dulu tersentral dengan guru, tapi sekarang guru lebih dengan pemberlakuan kurikulum Merdeka itu guru lebih kreatif, lebih inovatif dalam pemanfaatan media pembelajaran dan lebih menyenangkan kepada anak-anak peserta didik kita. Dan saat ini pengelolaan capaian dalam pemberlakuan kurikulum Merdeka, karena masing-masing anak itu juga punya potensi yang berbeda, maka guru juga harus tahu itu. Dan untuk pemanfaatan sarana prasarana di sekolah, khususnya di capaian teknologinya, kami sudah mulai mencoba untuk kelas tinggi itu menggunakan Chromebook, fasilitas Chromebook yang ada di sekolah itu dimanfaatkan untuk melaksanakan pembelajaran dan penilaian. Penilaian anak-anak itu sekarang kami sudah mulai kelas yang tinggi, kelas 4, 5, dan 6 itu penilaiannya sumatif berbasis teknologi. Jadi kami mencoba membuat sama sih seperti SMP ya, tingkatan SMP sudah pakai Google Form gitu kan. Jadi SD saya, SD 2 Ba'aman Tengah, SD Sekolah Penggerak ini sudah mulai ke arah sana. Jadi tahun ajaran 2023-2024 ini di semester 2 Bapak Ibu guru sudah ke arah sana. Jadi anak-anak lebih suka, lebih senang karena lebih cepat diketahui hasil proses dia belajar gitu kan. Jadi pengetahuannya secepat itu. Tapi bagaimana peran kalau orang tua ya? Bagaimana peran orang tua di sekolah dan juga dalam pelaksanaan kurikulum Merdeka? Dukungan orang tua sangat baik dan antusias dalam mengikuti perkembangan di sekolah. Terlihat sekarang mulai kami memberlakukan kurikulum
Merdeka ini terkait dengan peran orang tua sangat besar, karena kami punya keinginan kuat juga bahwa orang tua harus peduli dengan sekolah, dan ini sekarang terwujud. Orang tua sangat mendukung dengan kegiatan-kegiatan sekolah, terutama yang terlihat ketika kegiatan di sekolah seperti gelar karya itu, mereka antusias dalam pemberian sumbangan materi maupun tenaga, dan mereka bisa sumbang saran untuk sekolah. Dan terutama dalam hal anak-anak kalau pas lagi belajar di luar sekolah, di luar kelas gitu, orang tua bisa mengajar, dan itu bentuk dukungan partisipasi aktif dari orang tua sangat luar biasa. Selanjutnya Bu, jadi dari bantuan orang tua dan juga pencapaian, adakah atau bagaimana saja tantangan atau hambatan yang ada di sekolah yang Ibu hadapi dalam pelaksanaan kurikulum ini? Jadi ini kurikulum Merdeka ini, karena juga 2 tahun kami melaksanakan, dan ini tahun ketiga di program Sekolah Penggerak. Ini kurikulum Merdeka akan terus berjalan, dan ada saja tantangan bagi kami karena memang pembiasaan terutama untuk guru, pola pembelajaran berbeda dengan tahun yang lalu, tahun yang dulu gitu ya. Karena di kurikulum Merdeka sekarang itu bagaimana guru memperlakukan siswa sebagai dia sebagai fasilitator, jadi tidak tersentral semua ke guru. Kalau dulu guru itu satu arah, dia yang sentralnya ke guru. Tapi sekarang guru harus menggali tahu potensi yang diketahui siswa. Nah, tantangan inilah yang mengubah, yang saya hadapi untuk guru itu mulai merubah pola bahwa anak murid ini unik, dia punya potensi yang lebih, ada yang kurang, ada yang lebih, tapi keunikan itu yang harus dipahami dulu ketika dia memberikan proses pembelajaran, karena kemampuan anak satu dengan yang lain berbeda. Nah, inilah tantangan guru kami di sekolah bersama-sama dengan guru, bagaimana mengubah pola pembelajaran yang memang benar-benar berpusat kepada siswa. Nah, itu pola lama harus ditinggalkan, kita mengikuti pola baru, dan itu banyak inspirasi yang kita dapat dari pelatihan di Mandiri, di PMM. Jadi guru itu akan banyak tahu dari pelatihan Mandiri tersebut, bahwa dia harus mengubah pola pembelajaran yang saat ini, karena seperti yang Ki Hajar Dewantara berlakukan itu, karena kita berpola ke sana, maka murid yang unik ini harus belajar merdeka, supaya kemampuan anak yang tidak sama tadi, dia harus bisa sejajar dengan, memang anak ada yang lebih, ada yang kurang, tapi ini harus mendapat hak yang sama untuk proses pembelajaran dan untuk mendapatkan materi yang sama, karena memang ini mampu, ini tidak mampu, tapi kita memberlakukan keunikan anak-anak, potensinya itu bisa di versi yang lain. Mungkin dia di bidang akademik dia kurang, tapi di bidang non akademiknya dia lebih menonjol, kan macam-macam. Inilah yang tantangan guru kami di sekolah, memilah anak yang mempunyai potensi lebih dan yang kurang, tapi memberlakukan dengan kemerdekaannya dia sebagai seorang anak, dan itu haknya anak sama. Jadi untuk pertanyaan terakhir saya Bu, bagaimana cara yang Ibu lakukan untuk mengatasi tantangan yang banyak hambatan dan untuk berdiferensiasi dan sesuai guru-guru dan setiap murid? Bagaimana itu Ibu hadapi dan atasi? Jadi karena pola anak yang potensinya berbeda-beda tadi, itu suatu kali ada materi-materi yang memang harus guru itu tahu bahwa ini pemberlakuan dalam proses pembelajaran berdiferensiasi, karena kalau digebiah uyah gitu dia
dia nggak ngeh yang satunya, yang lainnya gitu kan. Tapi kalau berdiferensiasi kan udah kelompok nih, yang anak yang kinestetik, yang ini. Jadi, nah itulah yang kami galakan dengan guru. Setiap kelas dari kelas 1 sampai kelas 6 guru sudah tahu di mana dia harus pembelajaran proses itu berdiferensiasi itu pengelompokannya itu diberlakukan kepada anak-anak ketika disesuaikan dengan materi pelajaran yang sudah ada. Jadi Bu, terima kasih banyak udah hadir, menyumbangkan waktu dan memberikan banyak pesan-pesan yang penting dan juga semoga berhikmah dan juga membuat lebih itu ya, teman-teman bisa lebih mengerti atas kurikulum baru ini dan bagaimana bisa mengatasinya. Tapi Bu, sebelum mengakhiri dan menutupinya, apa ada yang Ibu ingin sampaikan kepada para audiens sekalian? Boleh ya? Boleh Bu. Baik, terima kasih hari ini karena ini kebetulan sekolah kami SD 2 Negeri Bamang Tengah diikutkan dalam pameran ini. Jadi kami ada satu hal yang ingin kami sampaikan bahwa khususnya untuk sekolah dasar baik negeri maupun swasta, pemberlakuan kurikulum merdeka ini benar-benar diimplementasikan di sekolah dan penerapannya lebih ke berpusat kepada siswa dan menggali potensi siswa yang berbeda tadi diperlakukan sama. Jadi kurikulum merdeka bagus menurut saya. Nah, jadi kemerdekaan itu bukan lalu sebebas-bebas merdeka, tapi ada hal-hal capaian-capaian yang harus tetap dilaksanakan sesuai yang diamanatkan dari Kemendikbud itu. Jadi inilah kami dari SD 2 Bamang Tengah, mudah-mudahan teman-teman yang lain semua kepala sekolah bersama-sama dalam memberlakukan kurikulum merdeka ini secara serentak, karena saya sudah di tahun 2024-2025 itu go kelas 1 sampai kelas 5. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya Axel Giovanni selaku host kalian untuk gelar bicara pada kala ini, dan saya dengan narasumber yang istimewa. Berterima kasih atas perhatiannya. Baik, izin kami untuk mengundurkan diri. Terima kasih Bu.